Rahasia menarik harta, tahta, cinta bersama motivator Mbah Suprapto Wawan. Bab 7. Perisai tak tampak, cara membebaskan diri dari bahaya. Bacaan dari buku Keajaiban Daya Prana, Rahasia untuk Menarik Simpati, Percintaan, Kekayaan, dan Jabatan yang ditulis oleh Madeline C. Morris. Ibu, bapak, saudara-saudari, para pemuda-pemudi sebangsa dan setanah air di seluruh Indonesia, bab ini menunjukkan kepada Anda cara menggunakan daya kekuatan prana untuk membebaskan diri dari setiap problem yang membuat hidup Anda kurang sempurna. Akan Anda lihat bahwa sebagian besar problem Anda akan lenyap bila 3 pribadi Anda bekerja secara serasi. Anda akan mampu melakukannya dengan mudah setelah menyelesaikan bab ini. Anda akan mampu menggunakan perisai pelindung ajaib untuk mencegah terjadinya semua malapetaka baik yang besar maupun yang kecil dalam hidup Anda. Upacara sinar cinta ajaib akan diungkapkan bagi Anda. Ini akan merubah pribadi rendah Anda menjadi jin kreatif yang akan melakukan semua perintah Anda dengan penuh. Anda akan menemukan cara mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau kenaikan pangkat dalam pekerjaan sekarang. Anda akan diajari apa yang harus Anda lakukan bila Anda punya problem keluarga. Saya jamin bahwa dengan menggunakan daya kekuatan prana, Anda dapat membuka pintu menuju sukses dan menutup pintu pada tiap-tiap hambatan yang mungkin Anda temui. Manusia bukanlah makhluk tunggal. Manusia adalah tritunggal yang terdiri dari 3 makhluk tersendiri dan komplit. Ketiga makhluk ini membentuk manusia secara utuh. Masing-masing makhluk ini mempunyai batin terpisah sendiri. Oleh karena itu, bila Anda ingin menjadi seorang yang seimbang dalam keadaan yang serasi dengan diri sendiri, adalah penting untuk menjaga supaya ketiga pribadi itu bisa bekerja sama. Kebanyakan orang hanya menyadari pribadi tengah yang memiliki batin logika atau akal pikiran. Mereka menghabiskan waktu seluruh hidupnya dengan menggunakan sepertiga dari seluruh daya kemampuan mereka. Ilmu pengetahuan mengajarkan kepada kita tentang batin bawah sadar pribadi rendah. Namun bagi kebanyakan orang, pengetahuan ini tidak mempunyai nilai penerapan praktis. Untuk dapat menggunakan persediaan daya yang tertumpuk ini adalah sangat penting untuk mengetahui cara kerja batin pribadi rendah ini. Kita harus tahu juga cara mengarahkan pribadi rendah supaya menimbun persediaan energi prana dan mengarahkannya ke pribadi tinggi. Adalah perlu diketahui cara menggunakan daya kekuatan prana sebagai sumber energi untuk membawa keinginan kita ke pribadi tinggi. Supaya ada hubungan antara ketiga pribadi ini, adalah perlu tahu cara membuka hubungan komunikasi antara kita dan pribadi-pribadi lain itu. Banyak orang tidak mengetahui cara berbicara dengan batin bawah sadar, dan mereka bahkan tidak mengetahui bahwa pribadi tinggi itu ada. Bagi orang-orang ini, segala sesuatunya serba salah. Semua terjadi secara kebetulan dan keliru. Bila kita buat ketiga pribadi ini bisa bekerja sama, kita dapat menentukan apa yang kita ingini dalam hidup ini. Tiada satu hal yang perlu terjadi secara kebetulan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pemuda-pemudi di seluruh Indonesia, bila Anda melakukan perjalanan, maka pertama yang harus Anda kerjakan adalah menetapkan tujuan kemana mau pergi. Putuskan apa atau tempat mana yang ingin menjadi tujuan Anda, begitu bukan? Hal serupa berlaku bila Anda memutuskan untuk tujuan hidup. Misalkan Anda menginginkan uang sebesar $50.000. Inilah tujuan yang Anda tetapkan bagi diri Anda. Anda tidak akan meminta uang dengan jumlah lebih kecil dari itu, sebab uang itu akan habis terpakai setelah Anda menerimanya dan tidak akan menjadi besar jumlahnya. Setelah Anda menetapkan tujuan, arahkan pikiran Anda ke tujuan itu. Gunakanlah daya kekuatan prana guna mendatangkan apapun yang dapat membawa Anda mendekati tujuan itu. Biarkan tujuan itu menjadi obsesi Anda sampai hal itu tercapai. Ingatlah bahwa pribadi rendah mempunyai kemampuan untuk menghubungi batin orang lain guna mendatangkan apa yang Anda inginkan. Pribadi rendah akan melakukan ini bila Anda menggunakan daya kekuatan prana untuk mengarahkan pribadi rendah
supaya mendatangkan sesuatu dalam hidup Anda. Ia akan mendatangkan juga hal-hal yang ia perkirakan menjadi keinginan Anda tanpa perintah langsung dari Anda. Inilah sebabnya mengapa Anda harus menggunakan daya kekuatan prana serta dengan sadar mengarahkan pribadi rendah supaya mendatangkan apapun yang Anda inginkan dan bukan yang ia perkirakan menjadi keinginan Anda. Dengan cara ini, Anda adalah sebagai pengatur tentang apa yang datang di hadapan Anda. Anda adalah pemimpin, Anda adalah penentu. Jadi Anda harus mengatakan persis apa yang Anda inginkan. Gambarkan secara mendetail sebelum Anda mengucapkan perintah supaya mendatangkan hal yang Anda inginkan itu. Pribadi rendah ingin sekali membuat Anda puas. Oleh karena itu, bila ia tidak mengerti apa yang sebenarnya Anda inginkan, ia akan mendatangkan apa yang ia perkirakan sebagai keinginan Anda. Janganlah biarkan pikiran negatif meresap dalam batin bawah sadar. Pribadi rendah akan memungut pikiran itu dan menganggapnya sebagai keinginan Anda. Karena pribadi rendah adalah pelayan Anda tercinta dan patuh, ia akan bertindak atas pikiran negatif ini dan mendatangkan buahnya. Hal yang paling efektif guna membuat hidup Anda berjalan lancar adalah menyediakan beberapa menit tiap hari untuk berkomunikasi dengan pribadi tinggi. Ini tidak perlu menghabiskan waktu lebih dari beberapa menit. Saya biasa berbincang-bincang dengan pribadi tinggi begitu saya bangun tidur. Dengan cara ini, saya dapat minta dan menerima tuntunan bagi semua aktivitas saya yang ingin saya lakukan di hari itu. Bila saya ingin menyelesaikan sesuatu yang khusus pada hari tertentu, saya minta pertolongan pada pribadi tinggi. Saya selalu minta tolong dalam menjaga hubungan serasi dengan orang lain. Dengan cara ini, saya bisa terjamin tidak akan menyinggung orang lain. Bila saya menyinggung orang lain, maka tidak akan ada orang marah terhadapku. Bila mereka tidak marah, maka tidak akan mengirimkan serangan batin dan kehidupanku akan lancar. Pribadi tinggi dapat melihat jauh ke depan, ke hari kemudian. Maka ia dapat mengarahkan kita supaya menjauhi situasi yang akan mendatangkan kesulitan bagi kita. Ada sebuah hukum universal yang mengatakan, kamu tidak akan menerima bila kamu tidak meminta. Ini diajarkan kepada kita oleh Alkitab. Dikatakan sebagai berikut, mintalah dan kamu akan menerimanya. Pribadi tinggi tidak akan bekerja bagi kita kalau tidak diminta. Ia tidak punya kecenderungan atau kemampuan untuk merebut kebebasan kemauan kita atau kebebasan memilih. Oleh karena itu, sediakan beberapa menit setiap hari untuk berkomunikasi dengan pribadi tinggi. Upahnya tak dapat diukur, bro. Wah, hubungan komunikasi merupakan kawat telepon dari satu pribadi kepada dua pribadi yang lainnya. Hubungan komunikasi ini akan terpelihara dengan cara yang sama seperti terpeliharanya otot. Ini terjadi bila otot tetap digunakan. Apapun di badan Anda yang tidak dipergunakan akan menjadi terhenti atau terbengkelai. Jadi rahasia untuk membuka hubungan komunikasi adalah menggunakan DKP seperti yang telah ditunjukkan kepada Anda. Kawat hubungan itu selalu ada di tempatnya, tetapi DKP membuatnya hidup sehingga pesan-pesan kita dapat mengalir bebas dari yang satu ke pribadi yang lainnya. Setelah Anda menghidupkan kawat hubungan komunikasi ini, maka akan tetap terbuka bila Anda menggunakan DKP secara teratur. Cara lain untuk menjaga supaya hidup Anda tetap berjalan lancar adalah dengan menjaganya terhadap serangan batin. Anda telah diberitahu mengenai gejala dari jenis serangan itu. Biarpun Anda mengetahui apa yang dimaksudkan dengan serangan batin, mungkin tidak akan mengenalnya cukup awal. Mungkin Anda mengalami banyak problem sebelum Anda menyadari bahwa penyebabnya adalah serangan batin. Oleh karena itu, berjaga-jagalah atas tanda pertama adanya problem dalam hidup Anda. Korekkan problem itu dengan segera untuk melihat apakah problem merupakan problem hidup normal yang harus Anda pecahkan. Problem sejenis ini merupakan keadaan sehat dan tidak mendatangkan kejengkelan atau penderitaan. Namun, bila ada kemungkinan bahwa Anda kena serangan batin, segera netralkanlah. Lakukan upacara yang diajarkan kepada Anda pada bab 6 sebelumnya. Jangan pernah biarkan serangan batin itu hinggap lama-lama sehingga memenuhi hari-hari Anda dengan kecelakaan dan kesedihan mental. Di sini pun DKP ajaib Anda dapat dipergunakan untuk membunuh ular naga itu dan membiarkan Anda hidup dalam kedamaian.
Ada orang yang mengatakan berita baik itu bukan berita. Media di zaman ini dipenuhi dengan pembunuhan, perampokan, penipuan politik, dan kejahatan yang sering terjadi dalam masyarakat modern. Kita jarang membaca sesuatu yang enak atau menyenangkan. Hal ini sudah berlaku sejak zaman dulu. Seperti yang dikatakan oleh Michael Drayton, berita jelek punya sayap, dan ia datang bersama angin. Berita yang baik adalah seorang pincang dan datangnya sangat lambat. Karena Anda mendengarkan audio ini bermaksud untuk memperbaiki hidup Anda, adalah sebaiknya bila membebaskan diri dari pengaruh berita jelek yang Anda temui setiap hari. Ini dapat Anda lakukan dengan mudah. Uraikan berita-berita yang Anda dengar dan sadari bahwa hidup Anda tidak perlu terpengaruh olehnya. Sadari bahwa Anda memiliki DKP untuk mengarahkan hidup Anda ke saluran yang Anda kehendaki. Berbincang-bincang dengan pribadi rendah setiap hari itu menyenangkan dan menguntungkan. Sambil lalu ini dapat dilakukan ketika Anda sedang melakukan kerja sehari-hari. Dapat berbentuk sebagai pembicaraan dengan diri sendiri. Ya memang itulah caranya. Ini dapat Anda lakukan bila Anda mengerjakan sesuatu yang tidak memerlukan perhatian khusus. Setiap orang melakukan hal ini bila mereka melakukan pembicaraan mental dengan dirinya sendiri. Sayangnya bahwa pembicaraan mental seperti ini biasanya berisi hal-hal yang mencemaskan yang sebenarnya tidak kita ingini. Saya usulkan hendaknya Anda mengawasi percakapan harian Anda dengan pribadi rendah. Gunakan energi mental ini untuk memberikan instruksi kepada pribadi rendah akan hal-hal yang mendatangkan kebaikan yang kita inginkan dalam hidup. Ingat ya, pribadi rendah yang mengirimkan pesan atau doa Anda bersama dengan prana kepada pribadi tinggi. Ia harus percaya akan kebenaran permintaan yang ia kirimkan. Bila tidak demikian, maka gambaran yang diberikan kepada pribadi tinggi tidak akan cocok dan tidak akan menghasilkan apapun. Inilah gunanya percakapan harian Anda dengan pribadi rendah. Isilah percakapan mental Anda dengan gambaran serta pikiran mengenai hal-hal yang ingin Anda jelaskan dalam hidup Anda. Sadari bahwa Anda bisa mendapatkan itu semua. Bagilah rencana Anda untuk mencapai tujuan itu dengan pribadi rendah. Masukkan pikiran konstruktif dan positif dalam percakapan Anda dengan pribadi rendah. Pada mulanya, pikiran negatif mau mencoba merembes dalam percakapan Anda. Bila ini terjadi, dorong saja pikiran itu keluar. Jangan biarkan ini yang berusaha masuk dalam percakapan. Saya jamin Anda akan merubah pikiran dengan prosedur ini, dan dengan begitu merubah hidup Anda. Keinginan Anda akan terjelma secepat ia dibentuk. Kirimlah persediaan prana harian kepada pribadi tinggi. Pribadi tinggi disebut sebagai malaikat yang menuntun dan menjaga kesejahteraan oleh agama tertentu. Kepercayaan ini terjadi karena pribadi tinggi hidup di luar badan fisik. Namun ia dihubungkan dengan pribadi rendah memakai zat yang mirip bayangan yang disebut sebagai tali aka. Orang Kahuna Hawaii menyebutnya sebagai tali aka. Sebenarnya pribadi tinggi menjadi satu dengan pribadi rendah maupun pribadi rendah. Karena ketiga badan ini merupakan tiga bagian berbeda dari satu orang. Ketiga-tiganya punya kepentingan dalam pertumbuhan dan kesejahteraan orang tersebut. Jangan menjadi terlalu ketakutan terhadap pribadi tinggi sehingga Anda tidak berani meminta sesuatu yang bersifat duniawi. Pribadi tinggi yang punya kepentingan dalam kesejahteraan duniawi seperti halnya pribadi rendah. Ingatlah, pribadi tinggi itu hanya merupakan bagian lain dari diri Anda. Pribadi rendah diibaratkan sebagai anak kecil, dan pribadi tinggi diibaratkan sebagai orang tua atau ibu bapak. Pribadi tinggi ingin memberikan apapun yang baik kepada Anda, seperti halnya orang tua yang bijaksana dan mencintai anaknya. Apapun yang memperkaya Anda itu memperkaya hidup pribadi tinggi. Hidup Anda adalah hidupnya. Ia tidak memiliki hidup terpisah dari Anda. Karena pribadi tinggi hidup di luar badan fisik, ia hanya membutuhkan sangat sedikit prana untuk keperluan sehari-hari. Tetapi bila Anda menginginkan supaya pribadi tinggi bertindak dalam dunia fisik guna mendatangkan penyembuhan atau benda fisik, Anda harus memberikan prana tambahan. Sekarang kita inginkan supaya pribadi tinggi mengawasi kepentingan kita di dunia fisik secara teratur. Oleh karena itu, adalah perlu sekali untuk memberikan persediaan prana harian kepadanya.
Bila ia memiliki persediaan prana, ia selalu mempunyai cukup energi untuk bertindak atas nama kita setiap waktu. Dengan cara ini, pribadi tinggi dapat berbuat banyak untuk mengarahkan kita menjauhi situasi yang mungkin dapat membawa kita pada kesulitan. Oleh karena itu, ambillah 6 nafas dalam, lalu kirimlah persediaan prana kepada pribadi tinggi setiap hari. Lakukan ini biarpun Anda tidak punya permintaan khusus. Dengan begitu, Anda akan mengalami hidup tanpa problema. Bangunlah perisai pelindung setiap hari. Dalam bab terdahulu, kita telah pelajari cara melindungi diri terhadap serangan batin dengan menggunakan gelembung daya kekuatan prana. Dengan memasang gelembung ini supaya mengurung diri kita, dapatlah kita terlindung dari kecelakaan yang disebabkan oleh hal-hal negatif. Kemarahan dan penghinaan dapat dikembalikan, kecelakaan mobil dan kecelakaan perorangan dapat dicegah. Maka, setelah mengirim prana ke pribadi tinggi, kenakan gelembung pelindungan ini untuk mengurung diri Anda. Anda tidak perlu ambil 6 nafas lagi. Gambarkan saja gelembung pelindung terdiri atas sinar putih berkilauan mengurung badan Anda. Rasakan daya yang sedang berdenyut itu. Katakan, hanya hal yang baik yang datang kepadaku. Saya kendaki ini dengan sepenuh daya rohku. Begitulah jadinya, sudah terjadi. Ini tidak akan makan waktu lebih dari 1 atau 2 menit saja. Dengan begitu, Anda akan terbebaskan dari gangguan-gangguan remeh. Dan ini benar-benar terjadi. Katakan selalu kepada diri sendiri bahwa Anda dapat memperoleh yang Anda inginkan. Salah satu hal yang mencegah kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan adalah kepercayaan atau keyakinan bahwa kita tidak dapat memperolehnya. Ini disebabkan oleh adanya kondisi negatif yang selalu menekan kita. Karena kebanyakan orang itu tidak menyadari adanya daya laten atau daya yang tertidur dalam dirinya. Mereka hanya melakukan metode fisik yang ada. Tetapi kita mengetahui bahwa daya kekuatan prana yang terdapat di mana-mana dapat mendatangkan hasil yang kelihatannya ajaib bagi orang awam. Oleh karena itu, kita bersenjatakan kesadaran atas daya yang menakjubkan ini. Kita dapat gunakan pengetahuan ini untuk meyakinkan diri kita bahwa apapun yang kita ingini dapat kita peroleh. Jangan melupakan hal ini sesaat juga. Adalah penting bagi Anda untuk mengingatkan diri setiap hari bahwa Anda tidak perlu mengalami kekurangan di bidang apapun. Ciptakanlah nyanyian kegembiraan dalam diri Anda dan nyanyikanlah, "Aku anak raja, semua hal tunduk di hadapanku." Dan benarlah dengan kiriman persediaan prana kepada pribadi tinggi secara teratur, semua hal akan tunduk di hadapan Anda. Tidak cukup untuk menyadari daya ini ketika Anda membaca buku ini saja. Rangkulah pikiran itu ketika Anda melakukan bisnis sehari-hari. Orang lain yang tidak begitu untung seperti Anda akan berusaha mengurangi keyakinan Anda pada daya ini. Oleh karena itu, simpanlah pengetahuan ini bagi diri Anda sendiri. Jangan membicarakan tentang daya kekuatan prana pada orang lain. Pikiran negatif mereka dapat mengurangi keyakinan Anda. Inilah sebabnya orang Kahuna maupun orang kuno lainnya merahasiakan adanya daya maha hebat ini. Sekali lagi saya tekankan di sini, tidak ada gunanya berusaha menerangkan daya kekuatan prana kepada orang awam. Pertama, mereka tidak mau mengerti karena menganggap dirinya lebih tahu dari Anda dan karena itu tidak suka diberitahu. Kedua, mereka mungkin mentertawakan Anda biarpun tidak terang-terangan. Dan akhirnya yang kritis dapat mengurangi keyakinan Anda, sehingga akhirnya merugikan diri Anda sendiri. Orang-orang kuno juga merahasiakan pengetahuan luhur ini. Kirimkan prana berisi cinta kepada pribadi rendah. Telah saya katakan kepada Anda bahwa pribadi rendah merupakan makhluk tersendiri yang hidup dalam badan Anda. Tetapi ia tetap merupakan bagian dari diri Anda secara keseluruhan. Karena ia adalah makhluk yang punya batin, ia tangkap dan membutuhkan cinta Anda bila ia harus berfungsi atas nama Anda. Nah, bagaimana cara kita mengirim cinta kepada pribadi rendah? Ada 2 cara di sini. Pertama, bila Anda berbincang-bincang dengan pribadi rendah, rasakan cinta kepadanya. Ia adalah perorangan. Pikirkanlah mengenai dia dengan cara itu. Selain itu, ada cara lain untuk mewujudkan cinta Anda pada pribadi rendah. Gunakanlah daya kekuatan prana untuk membuat sinar cinta yang kuat dan berikan sinar itu kepada pribadi rendah. Ini merupakan cara efektif untuk menunjukkan kepada pribadi rendah bahwa ia dibutuhkan dan Anda cintai. Selain itu, karena cinta adalah daya positif agung bagi kebaikan, pribadi rendah akan menjadi kuat. Ia akan lebih mampu melakukan fungsinya untuk menjaga kesehatan serta kesejahteraan Anda dengan cara efektif.
Cinta dibalas dengan cinta. Maka bila memberi cinta kepada pribadi rendah, ia akan membalasnya pula dengan cinta. Bila pribadi rendah mencintai Anda, ia akan lebih serasi dengan pribadi tengah serta batin sadarnya. Banyak dari penyakit serta kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan didatangkan oleh perselisihan antara pribadi tengah dengan pribadi rendah. Cara memberikan sinar cinta kepada pribadi rendah adalah sebagai berikut. Buatlah medan daya prana dengan mengambil 6 nafas dalam, tetapi rileks. Tahan nafas selama mungkin sebelum mengambil nafas berikutnya. Gambarlah gelembung sinar putih berkilauan mengurung diri Anda. Kemudian isilah sinar itu pakai cinta. Lihatlah ia berdenyut penuh cinta kepada Anda. Berikan sinar itu kepada pribadi rendah dengan mengatakan, "Hai pribadi rendah, terimalah sinar cinta ini. Gunakan supaya engkau menjadi kuat dan efektif dengan caramu. Sinar cinta ini adalah pemberianku kepadamu." Lalu diamlah sejenak dan rasakan banjir cinta yang terpancar dari pribadi rendah sebagai balasan jawabannya. Gambarkan hidup Anda tanpa problem. Isilah pikiran Anda dengan gambar-gambar kejadian yang Anda inginkan supaya terjelma. Gambarkan hidup Anda berisi barang-barang yang benar-benar Anda inginkan. Jangan menghabiskan energi batin Anda untuk memikirkan hal-hal yang jelek yang mungkin bisa terjadi atas diri Anda. Berpikir tentang hal-hal yang menyenangkan adalah lebih mengasihkan. Bila Anda melakukan ini, maka Anda akan memberikan instruksi kepada pribadi rendah. Anda mengatakan kepadanya bahwa itulah yang Anda inginkan. Bila terdapat problem dalam hidup Anda sekarang ini, gambarkan problem itu teratasi. Jangan menghabiskan waktu menggambarkan bagaimana caranya mengatasi. Hal ini akan ada yang mengatur sendiri. Ingatlah kita diberitahu, "Aku punya jalan yang tidak kamu ketahui." Oleh karena itu, sadarilah saja bahwa Anda punya 2 makhluk patuh yang akan menyingkirkan hambatan bagi Anda. Mereka memiliki daya kemampuan dan Anda punya sarana untuk menguatkan daya itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan para pemuda-pemudi di seluruh Indonesia, dan berikut ini saya bacakan beberapa kasus atau testimoni. Yang pertama tentang Jim. Jim mengatakan problem mobil memakai DKP. Mobil Jim mengalami kerusakan beberapa kali, yakni pada sistem pendinginannya. Mula-mula ia temukan bahwa tinggi permukaan air di dalam radiator terlalu rendah. Ini mudah diatasi, ia tambahkan lebih banyak air. Ini terjadi beberapa kali sebelum ia menyadari bahwa tentu ada hal lain yang salah. Ternyata selang radiatornya pecah. Setelah selang ini diganti dengan yang baru, masih ada saja yang tidak beres dengan sistem pendinginan itu. Jim merasa kesal dan hampir putus asa. Ia sudah mulai mencari mobil baru untuk menggantikan mobilnya yang sekarang. Ketika ia menceritakan kepadaku tentang kerusakan mobilnya, ia ingat akan daya kekuatan prana yang pernah diajarkan kepadanya. Sekali ini ia ingin mencobanya untuk mengatasi problem mobilnya itu. Jim lalu mengirim daya kekuatan prana ke pribadi tinggi, disertai permintaan supaya mengatasi problem mobilnya. Beberapa hari setelah ia melakukan upacara daya kekuatan prana tersebut, Jim secara iseng-iseng melihat-lihat sebuah toko peralatan mobil. Perhatiannya tertarik pada sebuah kaleng hijau. Ketika ia baca labelnya, ternyata sebuah pembersih sistem pendingin. Segera mengerti bahwa kaleng inilah jawaban pemecahan problem mobilnya. Ia dituntun oleh pribadi tinggi dalam mengatasi problemnya. Malam itu, ia ikuti petunjuk pemakaiannya dan mencuci radiatornya. Sekarang mobilnya sudah berjalan lagi dengan baik. Kasus berikutnya, Philip mendapatkan pekerjaan berkat daya kekuatan prana. Philip menyelesaikan pendidikan sekolah tinggi selama 4 tahun dengan susah payah. Tidak mudah untuk mengikuti pelajaran dengan baik, bila pada sore harinya harus bekerja sebagai pemegang buku bagi beberapa perusahaan kecil. Namun dengan menggunakan waktunya secara hati-hati, ia memperoleh angka baik sambil bekerja guna menutupi hariannya. Setelah lulus, tidak sulit baginya untuk mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan penerbit besar sebagai akuntan. Pekerjaan yang sebenarnya ia sukai adalah bidang kesusastraan modern. Ia menerima pekerjaan sebagai akuntan di sebuah perusahaan penerbitan dengan harapan pada suatu hari bisa pindah ke bagian redaksi. Sudah 2 kali dalam waktu 3 tahun ia minta dipekerjakan sebagai redaktur, tetapi ia tetap berada di tempatnya sebagai akuntan. Setelah Philip menceritakan situasinya kepadaku, saya anjurkan kepadanya supaya menggunakan daya kekuatan prana untuk mendapatkan pekerjaan yang ia dambakan. Saya terangkan kepada Philip bahwa pertama ia harus menggambarkan dirinya duduk di kursi redaksi.
Selanjutnya menimbun medan daya prana dengan pernafasan yang tepat dan mengirim prana ke pribadi tinggi disertai pernyataan keinginannya untuk menduduki jabatan sebagai seorang redaktur. Ia mengucapkan terima kasih beberapa kali dan berjanji akan memberi kabar di lain waktu. Seminggu kemudian ia menelponku dan mengatakan bahwa ia sudah mendapatkan pekerjaan baru yang diidam-idamkannya, yakni sebagai seorang redaktur. Kisah berikutnya tentang Salma. Salma melicinkan problem ibu mertua memakai daya kekuatan prana. Saya ingat terhadap Salma karena keberhasilannya dalam menggunakan daya kekuatan prana untuk mengatasi problem mengenai ibu mertuanya. Selama 5 tahun, Salma terpaksa menelan semua omelan ibu mertuanya yang berlidah tajam dan bersikap kuasa terhadapnya. Cerita mengenai keberhasilannya dalam menciptakan persahabatan antara dia dan mertuanya menunjukkan bahwa daya kekuatan prana dapat dipergunakan untuk membuat orang lain hormat dan menyukai kita. Salma adalah seorang dari satu kelompok pelajar kursus Huna yang saya selenggarakan sendiri beberapa tahun yang lalu. Ketika itulah ia menceritakan suksesnya dengan mengatasi problem keluarga dengan menggunakan prana. Ibu mertuanya tidak menyukai Salma. Bila ketemu muka, selalu melancarkan omelan dan selalu berusaha membuat hidup Salma terasa pahit. Akhirnya Salma menyadari bahwa bila keadaan tetap berlangsung seperti itu dan tanpa ada perubahan, sangat mungkin perkawinannya akan berantakan. Dan itulah yang diharapkan oleh mertuanya. Tetapi Salma sangat mencintai suaminya, maka akhirnya Salma menerapkan daya kekuatan prana sebagai senjata ampuh untuk membuat kedamaian dalam kehidupan perkawinannya. Saya ingin Anda ikut mendengarkan ceritanya sendiri seperti yang diceritakan oleh Salma kepadaku. Salma dan suaminya untuk pertama kali bertemu pandang ketika masih di universitas. Keduanya duduk di tahun pelajaran terakhir. Biarpun mereka berada di satu universitas selama 4 tahun, mereka baru saling ketemu kira-kira 2 bulan sebelum diwisuda. Mereka saling jatuh cinta pada pandangan pertama. Maka 3 minggu setelah wisuda, mereka menikah dengan cara sederhana dan tanpa pesta keluarga. Mereka baru memberitahu orang tua masing-masing setelah upacara pernikahan sederhana itu selesai. Sejak saat itu, yaitu ibu mertua Salma, membuat hidupnya terasa pahit. Mai mengira bahwa anak laki-lakinya akan kawin dengan seorang gadis anak orang kaya yang dikenalnya sejak kecil. Memang gadis itu sudah sering berpacaran dengannya, tetapi sekarang melepaskan pertunangannya dengan mudah karena cintanya tidak dalam. Tapi Mai tidak mampu menerima kenyataan itu. Karena tidak tahan terhadap omelan dan godaan mertuanya, akhirnya diterapkanlah upacara daya kekuatan prana untuk merubah seorang musuh menjadi teman. Berikut ini adalah cara Salma menerapkan upacara itu. Salma menciptakan medan daya prana dan mengirimkan ke pribadi tinggi. Selanjutnya ia katakan kepada pribadi tinggi bahwa ia ingin membebaskan Mai dari rasa permusuhan dan menggantikannya dengan rasa persahabatan. Ini akan membuat hidup lebih menyenangkan bagi kedua pihak. Ia jelaskan kepada pribadi tinggi bahwa ia akan berbalas rasa persahabatan. Tak lama kemudian setelah Mai melakukan upacara tersebut, terjadilah perubahan sedikit demi sedikit pada sikap Mai, sampai akhirnya melupakan sikap permusuhannya sama sekali. Sekarang, Salma dapat menikmati kehidupan perkawinan dengan damai tanpa gangguan. Daya kekuatan prana telah menyelamatkan sebuah perkawinan dan merubah kebencian serta permusuhan menjadi persahabatan dan pengertian. Ini merupakan contoh cara menciptakan kehidupan yang lebih baik dengan menggunakan daya hebat ini yang tersedia bagi kita semua. Ibu, bapak, saudara-saudari, dan para pemuda-pemudi di seluruh Indonesia, bebaskan diri Anda dari semua problem dengan menggunakan daya prana ini. Hambatan serta problem menampakkan dirinya di hadapan kita setiap saat, betul? Namun saya jamin Anda tidak perlu melayaninya dalam hidup Anda. Dengan menggunakan senjata daya kekuatan prana, Anda dapat mengusir setiap problem yang mengganggu Anda. Akan Anda temukan bahwa dengan menggunakan daya kekuatan prana secara teratur, Anda makin berkurang dihadapkan pada problem. Problem yang masih berani menunjukkan hidupnya dengan mudah dilenyapkan dari hidup Anda. Jangan ragu menggunakan DKP bagi problem yang terkecil sekalipun. Kerjanya akan sama ampuhnya bagi problem kecil maupun besar. Makin sering Anda menggunakan DKP, makin mudah digunakan. Tidak ada satu sarana yang berhasil begitu besar dengan upaya yang begitu kecil. Inilah akhir dari pembacaan bab ini dari buku Keajaiban Daya Prana, karangan Madeleine C. Morris. Bila Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan para pemuda-pemudi di seluruh Indonesia merasa audio ini bermanfaat, silahkan share dan jangan lupa klik subscribe dan like. Terima kasih.